Tak perlu kita fikirkan kapan kita mati atau apa tanda-tanda. Tetapi yang perlu kita fikirkan, mempersiapkan diri menghadapi kematian. Apa yang semestinya saya lakukan untuk menghadapi kematian, untuk menuju husnul khatimah? Malaikat ini beda-beda tugas. Ada malaikat menghantar rezeki, ada malaikat tugasnya hujan, ada malaikat tugasnya mencabut nyawa, ada malaikat tugasnya melindungi kita. Di kanan kiri kita, atas bawah kita, mendampingi kita kemanapun kita pergi, melindungi kita dari keburukan, dari bahaya. Walaupun kita tidak menyadari ada sekitar kita malaikat. Terhadap perilaku maksiat dan dosa kita, itu yang membuat malaikat mundur dan menghilang mendampingi kita. Tidak berkenan mendampingi kita. Tapi semakin iman, semakin takwa, semakin baik, pasti mereka terus mendampingi kita. Bahkan, salah satu ketika kita tidur, dalam keadaan berwudu, malaikat bermalam di atas dada kita. Dan sepanjang malam kita tidur, malaikat mendoakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arham, ya Allah ampunilah, ya Allah rahmatilah. Tapi tidak dihitungkan berapa kali kita bisa bertemu dengan malaikat. Atau malaikat mendampingi kita. Atau malaikat mempandangi kita 70 kali. Atau 70.000 kali. Atau 27 minit. Atau beberapa. Tidak ada hitungan. Bebas. Malaikat menjalani tugas semenjak kita lahir sampai wafat. Malaikat bersama kita. Nanti di hari kiamat, kalau Allah tunjukkan kita pernah di malam itu. Atau di hari ini. Kita melakukan dosa A, B, C. Dan kita berkata, ya Allah mohon maaf. Saya tidak pernah melakukan itu. Karena ada manusia bakal mengingkari perilakunya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, kalau kamu tidak mau akui, ada saksi yang menemani kamu. Selama ini kamu di dunia, ada yang menyaksikan. Siapa? Malaikat sebagai saksi. Ada juga kulit kita sebagai saksi. Tangan kita sebagai saksi. Mata kita sebagai saksi, kaki kita sebagai saksi, bahkan bumi yang kita jalan di atasnya, berbuat baik atau berbuat dosa, tetap bisa menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Bumi akan menceritakan perilaku kita di hadapan Allah di hari kiamat, apa itu baik atau itu buruk. Ada satu tanda, malaikatul maut cabut nyawa kita, itu sudah mati. Itu tandanya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan kematian dan proses kematian itu? Bisa ada orang mati mendadak. Bisa ada orang mati karena kecelakaan. Bisa ada orang mati karena apapun terjadi. Bahkan bisa ada orang karena sehat, tidak ada apa-apanya, justru dia merawat orang tuanya, pulang pergi ke rumah sakit, malah justru anaknya yang mati duluan. Tidak ada yang bisa memastikan dan membuktikan ada tanda-tanda sebelum kematian. Tidak ada tanda melalui mimpi, tidak ada tanda dalam tubuh kita, atau akan terjadi di waktu asar atau di waktu yang lain, tidak ada tanda sama sekali. Yang diberikan tanda kedekatan kematian adalah orang-orang yang tua, yang sudah tumbuh, rambutnya putih, sudah terlihat dari segi fisiknya lemah, dan banyak semakin tua usianya berarti sudah tanda mendekati kematian. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kiamat aja dekat, wa narahu qariba. Kiamat aja yang kita merasa begitu jauh, masih lama prosesnya dan masih panjang kehidupannya menuju hari kiamat, Allah masih sebutkan hari kiamat itu sangat dekat. Dan menurut saya, tidak perlu kita fikirkan kapan kita mati atau apa tanda-tanda. Tetapi yang perlu kita fikirkan, mempersiapkan diri menghadapi kematian. Apa yang semestinya saya lakukan untuk menghadapi kematian, untuk menuju husnul khatimah. Itu yang perlu kita fikirkan. Amalan yang baik, bertakwa, jadi orang yang berguna bagi orang lain, jangan menyakiti orang lain, jangan menzalimi orang lain, dan terus menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik
untuk dirinya dan juga untuk orang yang ada di sekitarnya. Jaga salatnya, jaga Qur'annya, jaga akhlaknya, dimanapun anda berada, itu semua menjadi tanda-tanda anda benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kematian itu pasti kita akan ketemu. Tak ada orang yang bisa terhalang dari kematian. Segala sesuatu yang diakhiri dengan mati berarti kehidupan yang sebelum mati itu tidak ada arti. Tidak bermakna. Dunia ini bukan hidup yang hakiki. Kehidupan yang hakiki setelah mati. Dan kematian kita cuma sekali. Tidak akan mati lagi. Kalau sudah meninggal dunia dan kita pisah dari dunia menuju ke akhirat melalui proses di alam barzakh, kuburan kita menghadap mungkar nakir kita, kemudian bisa kuburan kita menjadi taman dari taman surga, bisa jadi lubang dari lubang neraka, dan yakini kehidupan kita nanti di alam kubur jauh lebih panjang daripada hidup kita di dunia. Jangan sampai dunia ini yang hidupnya sementara melalaikan daripada kehidupan yang abadi. Banyak orang masih memilih kehidupan enak, tapi nanti di akhirat sengsara. Jadikan hidupan di dunia ini, walaupun anda hadapi susah, tantangan, tak apa-apa. Semua bakal berlalu. Dan segala sesuatu di dunia ini, biarpun yang paling enak kita dapat. Anggaplah kita kaya, orang yang paling kaya raya. Tapi ujungnya mati, buat apa kekayaan itu? Buat apa kemewahan itu? Buat apa keindahan itu? Kalau saya akan nanti tinggalkan, akan menuju kepada kehidupan yang abadi. Makanya harus kita fikir cerdas untuk memperjuangkan kehidupan yang abadi, yang insya Allah akan kita menjadi orang yang kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tanpa mampir ke neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin." Dipastikan kita akan bertemu dengan keluarga kita, keluarga seiman. Keluarga yang berjuang bersama-sama dalam beramal salih. Mereka sama-sama salat, mereka sama-sama ngaji, mereka saling mengajar kebaikan berpuasa, mengajar kebaikan dalam bersedekah, anak salih-salih yang berbakti sama orang tua yang salih-salih yang mendidik anaknya menjadi pencinta Al-Quran, mencinta ibadah. Ini perjuangan mereka menjaga kebersamaan dalam bertaat kepada Allah. Iman dan kepercayaannya kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Imannya dan kepercayaannya kepada hari akhirat. Imannya dan kepercayaannya kepada balasan Allah, surga dan neraka. Dan mereka memperjuangkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka Jahannam. Kalau bukan ada arti dan makna daripada perintah ini, jagalah dirimu dan keluargamu, karena Allah ingin anda sebagaimana bertemu keluarga di dunia, Allah ingin juga kalian bertemu lagi di dalam surga Allah SWT. Makanya Allah menajarkan sebagai pemimpin keluarga, orang tua, ayo jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka Jahannam. Kalau kita menjaga diri dan keluarga dari siksa neraka Jahannam, berarti kemana lagi? Pasti tidak ada lain daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dalam beriman, dalam taat, mengikuti amal salih, mematuhi perintah Allah, mencintai Nabi Muhammad SAW, membaca, mengamalkan Al-Quran, insya-Allah keluarga yang seperti ini pasti akan Allah tidak akan pisahkan. Dan mereka akan, walaupun pisah di dunia dengan kematian, masing-masing beda waktu wafatnya, tetapi mereka saat dibangkitkan oleh Allah akan bertemu kembali. Karena mereka sama-sama meninggal dalam keadaan iman, sama-sama meninggal dalam keadaan mencintai Allah dan Rasulnya. Allah berkenan menemukan mereka di dalam surga Allah